Inilah detail hasil pemeriksaan ke-14 kali Yosef. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Satreskrim Polres Subang kembali memeriksa Yosef Hidayah, suami dan ayah dari korban pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Pemeriksaan ini merupakan ke-14 kali yang dijalani Yosef Hidayah sejak kasus pembunuhan terjadi pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 sampai saat ini. Yosef diperiksa selama 8 jam, sejak Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2021, sore hingga menjelang dini hari. Yosef datang didampingi beberapa kuasa hukumnya. Penyidik Satreskrim Polres Subang mencecar Yosef dengan 15 hingga 20 pertanyaan seputar kasus pembunuhan yang telah 2 bulan masih diselimuti misteri ini. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan penyidik hanya mengulang aktivitas Yosef saat sebelum dan setelah istri Tuti dan anaknya Amelia ditemukan tewas terbunuh di dalam bagasi mobil mewah Alphard di rumahnya, Kampung Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pemeriksaan kali ini hanya mengulang yang sebelumnya. Namun kali ini lebih detail terkait aktivitas Yosef pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, malam dan tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi. Bahkan alibi Yosef kini lebih kuat karena ada saksi lain yang melihat ketika Yosef berangkat dari rumah korban dan pulang kembali, kata Rohman. Keterangan yang disampaikan Yosef, ujar Rohman Hidayat, semakin jelas pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bukan penjual surabi Wakencar saja yang melihat keberadaan Yosef, tetapi ada 3 orang lain lagi. Saat itu, Yosef antre beli surabi, ujar Rohman. Bahkan, tutur Rohman, ketika keluar Yosef dari rumah istri keduanya, Mimin Mintarsi pun, lalu berangkat ke Ciseti, lokasi pembunuhan almarhumah Tuti dan Amelia, ada satu saksi lagi yang melihat. Itu mengenai alibi pagi hari, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, tutur Rohman. Kemudian, pada malam hari, Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021, kata Rohman, sebelum Yosef berangkat ke rumah istri keduanya, Mimin Mintarsi, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban Tuti dan Amelia berada di luar rumah. Kalau tidak salah melihat bulan purnama, ucap Rohman. Pada saat itu, ujar Rohman, klien Yosef berada di dalam rumah dan mendengar ada yang mengobrol di luar. Itu ternyata saksi Deden. Lalu, saksi Deden masuk ke rumah dan berbincang dengan Yosef sebentar. Sedangkan korban Tuti dan Amelia masih di luar rumah. Ketika Yosef mendapat telepon dari Mimin, istri keduanya, ujar Rohman, saksi Deden pulang, almarhumah Tuti dan Amelia, masuk ke rumah. Sebelum Yosef meninggalkan rumah, Ibu Tuti meminta portal rumah ditutup kembali. Pada malam itu sebelum pergi, Yosef pun menutup portal bagian depan. Sedangkan posisi mobil itu, Alphard, seperti sebagaimana mestinya, terparkir di garasi. Mobil Alphard menghadap utara, di sebelahnya ada mobil BMW menyamping, dan di belakangnya Yaris punyanya Amel, ujar Rohman. Menurut Rohman, tidak ada pertanyaan baru dalam pemeriksaan ke-14 kali bagi Yosef itu. Tidak ada yang baru, di situ hanya melengkapi detail-detail pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya punya keyakinan sejak awal bahwa alibi Pak Yosef ini sudah jelas, baik di tanggal 17 malam, maupun di tanggal 18 Agustus pagi hari. Ada yang menyaksikan, melihat dan mendengar, tutur Rohman. Sementara itu, Yosef Hidayah mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan istri dan anaknya yang telah 2 bulan berlalu belum juga terungkap. Saya percayakan 100% kepada penyidik kepolisian, kata Yosef. Gimana menurut kalian?